Tapi saya mau tahu kalau misalnya kan ini terkait dengan perjuangan dan kesuksesannya hingga mendapatkan juara 3 tingkat provinsi. Ya. Suka dukanya pada saat sebelum lomba itu pasti beda dengan misalnya akan menuju lomba nih. Beberapa hari lagi kan lomba, pasti waktu latihannya akan lebih padat. Kalau Iya. misalnya berlatih beberapa hari saja yang tidak ada lomba misalnya kan itu agak beda ya suka dukanya, Pak. Iya. Kalau misalnya lagi proses menuju lomba, suka dukanya seperti apa saja sih? Mulai mungkin dari dukungan orang tua waktu latihan atau soal finansial juga ada. Itu boleh di-share dong, Iya. Kak Nain, silakan. Kebiasaannya Inka itu kalau mau mengadakan proses menuju lomba itu namanya TC ya. disebut TC? tadi, Training Center. Training center. Pemusatan latihan. Oke. Ya itulah yang biasanya kita 2 kali latihan dipadatkan. Dan bahkan itu karena sebelum kita meraih juara umum 3 ini, orang-orang yang berprestasi yang juara umum 1, dia punya hak latihan di Makassar. Iya. Jadi orang tua itu yang mengirim langsung berdasarkan rekomendasi pelatih tentunya, dikirim langsung untuk berlatih di Makassar bersama orang-orang karateka terbaik yang ada di Sulsel ya. Dan dari situ mereka bisa berkenalan dengan metode yang baru dan lain sebagainya. Nah, kalau dukanya itu jelas itu karena itu Inka ini memang sumber dananya terbesar itu dari orang tua. Tidak Dari terhingga orang gitu. tua. Jadi di sana Tidak kekuatan- dipungkiri ya, sumber tidak daya terbesarnya dipungkiri. dari orang Karena tua. ya kita tahu lah Iya. Indonesia itu penghargaannya terhadap atlet seperti apa, nasibnya seperti apa atlet Oke. itu, sehingga untungnya ini ada orang tua yang mensupport sehingga berbagai macam kegiatan kita semuanya, bahkan hampir semua ya. Bisa Kalau ada terlaksana dengan kegiatan baik. itu pasti orang tua yang berperan serta Oke. menyediakan kendaraan, bensin dan segala sesuatunya. Sampai pulang dan perginya begitu. Tanpa mereka saya kira tidak akan ada tidak kita akan mencapai hasil yang seperti ini. Iya, betul, betul Tapi sekali. syukurlah bahwa yang paling utama adalah mental atlet itu yang bagus, di mana mereka terus mau berkompetisi, bertanding gitu. Ya saya mengharapkan bahwa memang ketika kita mencapai prestasi yang seperti ini ada satu dukungan pemerintah. Betul. Ya, dukungan pemerintah untuk memberi perhatian yang lebih. Iya. Karena hanya dengan orang tua itu juga sulit ya. Orang tua juga terbatas, kita butuh banyak misalnya alat latihan yang Iya. kita butuhkan. Fasilitas latihan ya. Fasilitas alat latihan agar mereka bukan hanya terhenti di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, bisa ke tingkat Nasional. nasional seperti Yuda yang pernah hadapi meskipun itu hanya sekali gitu. Iya. Dan baru 1 orang dan bahkan sampai ke WKF, World Karate Federation. Wah. Itu luar biasa. level internasional. Kita mengharapkan seperti itu dan Iya. potensinya ada. Kenapa? Karena kita sedang mendidik anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu yang seperti Fatia ini dan lain sebagainya, mereka perjalanannya lebih panjang daripada rekan-rekan kita yang sudah saat ini yang di daerah komite itu yang sudah tentara kan. Iya. Jadi mereka sudah punya tugas dan wajib ikut ketentaraannya, sementara mereka ini belum. Jadi kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti itu lebih panjang Iya. dibanding yang lainnya yang sudah dewasa. Misalnya sudah bekerja kemudian berkarate dan ikut lomba. Jadi saya menganggap bahwa potensinya Bulukumba itu dahsyat sekali karena generasinya adalah generasi anak-anak dan remaja. Betul. Saya kira begitu. Luar biasa ya. Dan memang kita berharap ya pemerintah terus mendukung atlet-atlet karate yang ada di Kabupaten Bulukumba karena ini semuanya bibit loh. Apalagi menciptakan prestasi yang tidak semua anak-anak bisa dan mereka rutin, bahkan orang tua bisa bahkan mengorbankan finansial mereka untuk anaknya, padahal ini hanya bisa dikatakan sebagai hobi saja. Iya. Tapi bisa membanggakan kabupaten tercinta, Kabupaten Bulukumba. Iya, saya mau sedikit tambahkan Boleh, lagi sebenarnya iya. bahwa karate itu sudah juga ditetapkan di Indonesia ya bahwa kita KOSN namanya. Ya sudah menjadi olahraga yang dipertandingkan dalam tingkatan sekolah Tiap tahun. Oh setiap iya. tahun. Jadi ada 2 itu di bela diri yang di Indonesia yang diterima. Pertama adalah karate, yang kedua adalah pencaksilat. Saya kira alasan untuk baik pemerintah ada alasan bagus untuk mensupport karate. Betul sekali.